Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Alhamdulillah, pada kali ini kita membahas kitab Nasahihul Ibad. Bab yang pertama dalam kitab Nasahihul Ibad itu ada dua hal yang sangat utama. Nabi SAW bersabda, "Haslatanil asya a'dhala minhumal iman billahi wa nuf'un lil muslimin." Ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu memberi manfaat kepada sesama muslim. Dalam memberi manfaat kepada sesama muslim bisa dengan segala ucapan, kekuasaan, harta benda maupun tenaga kita. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, mafhum hadis, barang siapa berada pada pagi hari tanpa bermaksud menzalimi seorang pun, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berada pada pagi hari dan berniat untuk menolong orang yang teraniaya serta memenuhi keperluan orang Islam, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan amalan yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparannya, dengan cara menghilangkan kesusahannya, atau melunasi hutang-hutangnya. Dan ada dua perkara yang sangat kotor dan keji, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Bab yang kedua dari Nasahihul Ibad, dua perintah Nabi SAW agar bergaul dengan para ulama. Nabi SAW bersabda, mafhum hadis, hendaknya kalian duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan hukama, yaitu orang-orang bijak. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Dalam riwayat Tabrani dari Abu Hanifah disebutkan, duduklah bersama kubara atau ulama besar dan bertasyakurlah, bertanyalah kepada para ulama, serta bergaulah dengan para hukama, yaitu orang-orang yang bijak. Dalam riwayat lain dikatakan pula, jalis alima wa asahibul hukma wa khalisul kubra. Duduklah bersama ulama dan bergaulah dengan para hukama, serta akrablah dengan kubara. Yang pertama, ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ulama semacam ini disebutkan dengan ashabul fatwa, yaitu ulama yang banyak mengeluarkan fatwa. Yang kedua yaitu ulama yang sangat dalam kemampuannya tentang makrifat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ulama seperti ini disebut dengan hukama. Golongan ulama seperti ini senantiasa menitik beratkan pada upaya memperbaiki tingkah laku dan akhlakul karimah, baik untuk diri sendiri maupun untuk umat. Demikian itu karena hati mereka selalu tersinari dengan ma'rifatullah, dengan jiwa mereka selalu tersinari dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu ulama-ulama besar yang disebut dengan al-kubara. Ulama seperti ini senantiasa melakukan hal-hal yang terpuji untuk kepentingan makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama ahli ibadah. Lirikannya lebih memberi manfaat daripada ucapannya. Lirikannya lebih memberi manfaat daripada ucapannya,
Dan barang siapa yang lirikannya memberi manfaat kepada anda, maka tentu bermanfaatlah ucapannya tersebut. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang lirikannya tidak memberi manfaat kepada anda, maka ucapannya tidak akan memberikan manfaat dan bekas sedikit pun. Disebutkan dalam suatu kisah bahwa Imam Syuharwadi pernah mengelilingi sebagian masjid Khaif di daerah Mina. Ia memandangi wajah para hadirin satu persatu. Ia ditanya tentang sikapnya itu dan ia pun menjawab, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang tertentu yang jika seorang memandang mereka, mereka dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Dan aku sekarang sedang mencarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku, kata Rasulullah, di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka. Yaitu yang pertama, Allah menghilangkan berkah dan rezeki mereka. Dan yang kedua, Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. Serta yang ketiga, Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat 2 bab yang kita bacakan pada malam hari ini dari kitab Nasahi'ul Ibad, yaitu nasihat-nasihat untuk para hamba untuk menjadi santun dan bijak, karya Imam Nawawi Al-Bantani. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.